Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Penghormatan saya kepada Bu Marlia Sastro, SHM Hum selaku dosen pengasuh, dan penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nurika Fitriani sebagai moderator dan rekan saya Makfiratunisa. Izinkan saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis sebuah keputusan tentang perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim nasabah meninggal dunia kasus putusan Mahkamah Agung nomor 826/PDT/2013. Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang petanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan yang diderita karena peristiwa yang belum tentu terjadi. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang peransuransian dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. Menentukan pengertian asuransi dalam pasal 1 ayat 1. Huruf A dan huruf B adalah asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, menjadi dasar bagi penerimaan premi perusahaan asuransi. Sedangkan mengenai klaim asuransi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu pada pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1992. Perusahaan asuransi atau perusahaan reasurasi dilarang melakukan tindakan yang dapat melambat penyelesaian pembayaran klaim. Pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 826/PDT/2013. Hakim dalam hal ini bertindak sebagai penegak hukum yang berdasarkan pada keadilan, penegakan kepatutan, kebenaran formil dalam hukum. Maka, pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara, karena kepatutan tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan tiap-tiap orang, melainkan selalu bersifat relatif, yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang berkepentingan sesudah memperhatikan segala faktor-faktor terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pihak-pihak yang bertugas menyelesaikan perkara. Berdasarkan hasil dalam perkara nomor 826/PDT/2013, pertimbangan hukum dari hakim belum mewujudkan rasa keadilan bagi pencarian keadilan. Hal mana terbukti pada amar putusan hakim Mahkamah Agung yang hanya menolak permohonan kasasi dari permohon kasasi, tanpa menganalisis kekurangan pada putusan Judex Faix, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang perlu diperbaiki. Adapun pertimbangan hukum, putusan Judex Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang penulis anggap kurang tepat karena terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh hakim pada putusan Judex Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut. Menghukum tergugat memberikan santunan kepada penggugat uang petanggung sebesar 75 juta dengan bunga sebesar 6%.
per tahun, terhitung sejak bulan Juli sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh penggugat. Pertimbangan hakim sangatlah kontradiksi karena di sisi lain pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa perjanjian asuransi jiwa tertuang dalam polis program ruling asuransi nomor 31 494813 atas nama pemegang polis Eva Pasaribu tertanggal 1 September 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum, dan pertimbangan juga menyatakan tergugat telah cedera janji atau wan prestasi karena tidak membayar sama sekali uang santunan atau uang pertanggungan kepada tergugat. Pada dalil gugatannya, penggugat lewat kuasa hukumnya dengan jelas sudah menyatakan kelalaian yang dilakukan oleh tergugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah penerima manfaat atau ahli waris dari Eva Pasaribu, istri penggugat, selaku tertanggung dan atau pemegang hak atas polis asuransi jiwa nomor 31494813 yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Asuransi sebagaimana tertuang dalam polis tanggal 1 September 2008 dengan uang pertanggungan asuransi dasar sejumlah 150 juta rupiah, uang pertanggungan kondisi kritis 75 juta rupiah, dan pertanggungan tambahan santunan meninggal dan cacat tetap karena kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, bahwa karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan dengan asuransi dan pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 JO, pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tertuang dalam polis nomor 31494813 dan santunan tambahan meninggal dan cacat tetap karena kecelakaan. Kesepakatan mana telah memenuhi ketentuan syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian antar penggugat dan tergugat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ketiga, bahwa pada tanggal 21 September 2009, istri penggugat meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 058-RT.25-291 2009, bahwa pada tanggal 21 September 2009, istri penggugat meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 058-RT.25-291 2009 tanggal 12 September 2009 yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat 2, Kelurahan 29 Ilir, RT 025 RW 11. Namun hakim dengan pertimbangannya dalam membuat amar putusan kurang teliti karena dalam dalil penggugat sudah dijelaskan bahwa uang pertanggungan asuransi adalah sebesar 150 juta rupiah dan kematian tertanggung tidak dikecualikan dalam pertanggungan khusus asuransi dasar. Adapun kekurangan ketelitian hakim yang penulis maksud adalah pada putusan nomor 407-PDTG-2011-PN Jakarta Selatan tanggal 24 Januari 2012 karena amar putusan hakim hanya menghukum tergugat membayar uang pertanggungan sebesar 75 juta rupiah. Sementara kewajiban tergugat sesuai dengan undang-undang adalah 150 juta rupiah. Putusan kurang tepat yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta juga dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan nomor 223-PDT-2012-PT-DKI. Maka seharusnya pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam hal ini seharusnya memperbaiki
diktum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dengan cara menambahkan amar mengenai uang pertanggungan menurut undang-undang sebesar 150 juta rupiah. Dalam kasus ini, pemohon kasasi mengajukan keberatan yang menyatakan hakim tingkat banding dalam putusannya lupa mencantumkan pemberian bunga atau sisa uang tergugat. Sedangkan hal itu telah dipertimbangkan dan merupakan putusan hakim tingkat pertama. Terhadap keberatan itu, Mahkamah Agung mengemukakan keberatan itu tidak dapat dibenarkan karena kesalahan atau kelalaian itu tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, oleh karena bunga tersebut tidak dituntut penggugat, maka amar atau diktum putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan cara menambah amar mengenai bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun dari sisa hutang. Kesimpulannya, pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara nomor 826 K/PDT/2013 kurang tepat. Amar putusan hakim seharusnya memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas kesalahan dan kelalaian yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebab penolakan permohonan kasasi adalah akibat keberatan kasasi tidak memenuhi kriteria dan keberatan kasasi tidak tunduk pada pemeriksa kasasi. Antara lain, keberatan kasasi hanya mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan atau tingkat banding. Sekian presentasi dari analisis yang kami buat.